Halo, apa kabar? Bertemu kembali dengan kami, saya Miss PS. Dan saya Pak RP. Sambut salam kami, salam SFD. Semangat Fraternitas Dina. Di video pembelajaran kali ini kita belajar prakarya kelas 9 dengan materi kerajinan berbasis bahan campuran. Mari kita belajar. Mari kita mulai. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita mengenai kerajinan berbasis media campuran. Untuk tujuan pembelajarannya, kamu bisa baca dari slide ini. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran ya, baik pengetahuan dan keterampilan. Nah, tahukah kamu apa maksud pembuatan kerajinan yang dibuat dengan strategi perubahan seperti menggunakan bahan berbasis media campuran? Beberapa alasan yang dapat dikemukakan adalah yang pertama, adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Yang kedua, menghindari bentuk yang monoton. Yang ketiga, meningkatkan estetika pada tampilan produk dan lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Dalam melakukan perubahan strategi pada kerajinan berbasis media campuran, perlu kiranya kita memahami prinsip kerajinan berbasis media campuran itu seperti apa. Adapun prinsip perubahan strateginya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalnya, bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. Yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Tidak hanya satu saja, melainkan lebih dari satu, dapat 2, 3, atau lebih. Semua tergantung kepada rancangan kebutuhan dari produk kerajinan yang akan dibuat. Yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen ataupun heterogen. Misalnya bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, dan dapat pula bahan alam dengan bahan buatan. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan, misalnya terjadi lelehan setelah direkatkan dan sebagainya. Yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik tersendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan ataupun estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. Yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Kerajinan berbasis media campuran dengan penciptaan bentuk baru diperlukan pembuatan rancangan yang tepat. Rancangan yang dibuat juga harus mempertimbangkan bentuk yang seperti apa yang diinginkan pada produk kerajinan yang akan dibuat. Di bawah ini beberapa petunjuk sebelum melakukan perancangan produk agar tercipta bentuk produk kerajinan berbasis media campuran yang unik dan artistik. Yang pertama adalah menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau sering disebut dengan stilasi. Melakukan strategi perubahan dengan menyederhanakan bentuk produk kerajinan dilakukan dengan melakukan pengamatan pada produk asal sebagai objek perubahan. Yang dilakukan adalah mengurangi bentuknya yang dirasa berlebihan atau dengan cara menambah bentuknya jika dirasa kurang menarik. Dengan demikian diharapkan produk kerajinan berbasis media campuran yang dihasilkan menjadi bentuk yang sangat artistik. Jadi itu yang pertama ya, adalah stilasi. Menyederhanakan bentuk dengan cara mengurangi atau menambah bentuk. Prinsip yang harus dilakukan dalam tahapan perancangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan eksplisit pada produk harus jelas. Apakah produk sebagai fungsional atau sebagai produk hias. Yang kedua, pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan. Apakah produk kerajinan membawa pesan informatif ataupun prestige.
Yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan, apakah bentuknya gambar ataupun bentuk langsung. Yang kelima, perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk perancangan. Ini ya prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangannya. Nah, yang kedua adalah merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau yang disebut dengan deformasi. Apa itu deformasi? Diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Bentuk ini harus diubah dan mengubah atau produk asalnya agar perubahannya diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Ini sebagai contohnya. Ini juga beberapa contoh dari hasil kerajinan ya yang sudah distilasi ataupun dideformasi. Selanjutnya, jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Berikut ini ada beberapa bahan dasar dan bahan paduannya yang dapat dikatakan cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. Yang pertama adalah batu. Jenis dari batu ini ada batu permata atau batu mulia dan juga ada batu akik. Produk dari bahan dasar batu ini. Bisa kamu lihat di slide ini ada perpaduan batu dengan kayu dan batu dengan logam. Yang kedua adalah logam. Logam ini jenisnya seperti perak, emas, besi, dan titanium. Produk hasil dari bahan paduan dasar logam adalah, bisa kamu lihat di slide ini ada perpaduan logam dengan kayu, logam dengan batu, dan logam dengan kerang. Yang ketiga adalah plastik. Plastik ini jenisnya seperti botol, kantong, gelas, perangko dapur, perangko rumah tangga, dan lainnya. Plastik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kain, dan lainnya. Produk hasil dari bahan dasar plastik perpaduannya bisa kamu lihat di slide ini ada plastik dengan logam dan plastik dengan kain pita. Yang keempat adalah kayu. Nah, kayu biasanya digunakan untuk berbagai keperluan seperti memasak, buat perabot, buat jadi bahan bangunan, bahan kertas, dan banyak lagi ya. Dan kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan rumah tangga dan sebagainya. Kayu juga banyak jenisnya seperti kayu jati, meranti, nangka, jatilanda, kayu hitam, dan sebagainya. Kayu dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kaca, dan lainnya. Hasil produk dari paduan bahan dasar kayu bisa kamu lihat di slide ini. Gambar yang pertama ada kayu dengan logam dan kayu dengan kaca. Yang kelima adalah keramik. Keramik ini memiliki sifat rapuh ya. Karena sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut dan ringan, tidak merusak seperti kain, rotan, kertas, ataupun karton dan lainnya. Produk dari paduan bahan dasar keramik, kamu bisa lihat di slide ini ada yang pertama keramik dengan kain dan yang kedua ada keramik dengan rotan. Selanjutnya, produk dari proses kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, batu. Pembuatan kerajinan batu membutuhkan alat khusus mulai dari bahan, gerinda, mesin, dan dirauce atau bahan. Ini ya bahan dari kerajinan batu, alatnya, dan kerajinan batu. Yang kedua adalah logam. Jenis-jenis logam
bisa tercipta dari alam atau tercipta karena mencampur logam satu dengan logam yang lainnya dengan bantuan manusia. Ini bahan kerajinan dari logam, alat kerajinannya, dan produk kerajinan dari logam yang berbasis media campuran. Yang ketiga adalah plastik. Sifat plastik yang mudah dibuat, ringan, praktis, dan murah menjadi salah satu pertimbangan besarnya penggunaan barang berbahan plastik ini. Bahan kerajinan dari plastik, alat kerajinannya, dan produk kerajinan dari plastik berbasis media campuran. Yang keempat adalah kayu. Proses mengukir dan memahat diawali dengan yang biasa dilakukan, yaitu membuat skets terlebih dahulu di atas kayu, lalu kayu dipahat dengan menggunakan alat pahat dan bambu yang terbuat dari kayu. Kayu-kayu yang tergolong keras dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir atau pemahat ya. Selain itu juga dapat menggunakan teknik tempel atau sabun, baik dengan perangkat maupun dengan paku. Ini dia bahan kerajinannya, alat kerajinan kayu, dan produk kerajinan dari kayu berbasis media campuran. Dan yang terakhir adalah keramik. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasa dikenal orang dengan kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah keramus atau bahasa Yunani, yang artinya adalah benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Dalam pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 derajat Celcius sampai dengan 1000 derajat Celcius sesuai jenis tanahnya, sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Ini bahan kerajinan keramik, alat kerajinan keramik, dan produk kerajinan yang berbasis media campuran. Demikian untuk pembelajaran kita. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita prakarya kelas 9. Kami sangat berharap dengan video pembelajaran ini dapat membantu kamu dalam mengerjakan LKPD, LMS, maupun dapat kamu aplikasikan di kehidupan kamu sehari-hari. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Salam SFD. Salam SFD. Bye.